sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang, tinggal bertingkah kotak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang loh membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan loh. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, mencemarkan nama baik kawan baik saya, seorang pelawak. Di penjara hanya karena membawakan lelucon, dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak, menghujatnya. Bahkan ada loh yang ingin membunuhnya. Dasar orang kafir, turun kamu. Begitu orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh ke jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Lah begitu saya azan subuh jam 10, lah kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Yalah, orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Orang sekarang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah loh membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan bapak saya. Dulu bapak saya juga seorang badut.
Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deng, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada loh yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong ngelantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Aku gak nyangka kamu akan datang, Mas. Silakan, Mas. Maaf loh berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Mas, kamu gak haus? Kok lapar? Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa. Tapi bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya, Mas. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum ngejek begitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa fall in love dan punya pacar. Lihat itu, ganteng gak pacar saya? Namanya Mas Dilan. Dilanda utang. Terima kasih loh Mas, kamu mau menemui saya. Aku kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya. Saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah Mas, apapun yang terjadi, aku tetap cinta sama kamu. Sumpah I love you, I miss you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku. Mas, boleh nggak aku peluk kamu? Boleh nggak Mas, aku cium kamu? Aduh, loh, Mas Dilan, Mas Dilan, Mas Dilan ada utang. Ternyata hanya hayalan saya saja. Gak punya pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian pikirkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar.
menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Seperti itu. Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini badut yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak pernah saya hingga. Penampilan saya sekarang begitu bagus. Saya begitu keren dan berlente. Tapi sesungguhnya saya tetap seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak menarik. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentikan jari seperti ini. Semua tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Kemudian, pimpinan partai itu datang menemui saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya sosok yang karismatik. Saya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Ya toh? Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi kemampuan untuk disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Ya kemudian saya didadanin nanti seperti ini oleh mereka. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dengan pilkada. Tapi ada yang bilang toh, pilkada nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar gak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal toh ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan.
Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah mengapa saya katakan betapa sialnya hidup saya. Hidup Bangkila! Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun, lah kok tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, anak-anakku, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat.